Shalom, sekali lagi kita bertemu dalam ibadah online kita pada pagi ini. Ya, sebelum saya membawa kita di dalam firman Tuhan, mari saya pimpin kita di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur sekali lagi Tuhan menemukan kami dalam ibadah online pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami lewat pendengaran firman Tuhan yang menjamah hidup kami, sehingga kami mengalami kasih Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami minta semua ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita pada pagi ini adalah sikap pantang menyerah menarik perhatian Yesus. Yang mana saya ambil daripada Markus 10 46 hingga 52. Mari kita baca bersama-sama. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, siapa Bartimeus? Menurut pembacaan kita tadi, Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta yang duduk di pinggir jalan kota Yeriko. Karena dia buta, maka dia tidak pernah melihat mukjizat yang Yesus lakukan. Namun dia mendengar mengenai apa yang telah Yesus lakukan dan dia percaya walaupun hanya dengan mendengar saja. Nah, ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus akan keluar dari kota Yeriko melalui jalan di mana dia duduk, maka dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Nah, pasti situasi waktu itu Yesus dikerumuni oleh ramai orang dan bukan mudah untuk menarik perhatian Yesus. Namun Bartimeus berusaha mendapatkan perhatian Yesus dengan berseru, memanggil nama Yesus. Pasti suaranya semakin kuat karena dia disuruh diam oleh orang ramai yang ada di situ. Nah, Bartimeus tidak mempedulikan teguran mereka, malah dia terus bertekad memanggil nama Yesus, dan akhirnya usahanya tidak sia-sia. Karena jeritanya menarik perhatian dan menghentikan langkah Yesus. Dalam ayat 49 berkata, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Nah, selama kita di dunia ini, pasti kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan, kesulitan, pergumulan yang ada. Terlebih lagi dengan pandemik yang melanda dunia saat ini, pasti membawa pergumulan besar bagi ramai orang yang dan tidak terkecuali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita memerlukan pertolongan dari Tuhan, yaitu mukjizat. Nah, satu hal yang begitu menarik untuk kita perhatikan dan belajar daripada Bartimeus, yaitu sikapnya yang pantang menyerah, sehingga dapat menghentikan langkah Yesus dan menarik perhatian Yesus. Pertanyaan saya, apakah sikap pantang menyerah Bartimeus ini sehingga menarik perhatian Yesus kepadanya? Nah, ada 4 hal yang dalam sikap pantang menyerah
yang dimiliki oleh Bartimeus yang menarik perhatian Yesus. Yang pertama adalah tidak mahu diam. Bartimeus seorang yang buta. Dia tidak dapat melihat, maka dia tidak tahu di mana posisi Yesus. Dan dia tidak dapat menghampiri Yesus, dan tidak ada yang dapat memimpin dia atau menolong dia kepada Yesus. Ya mungkin dia minta pertolongan orang yang ada di sekitarnya waktu itu, namun tidak ada yang mempedulikan dia. Namun dia tidak mahu diam saja dengan keadaannya itu, karena keterbatasannya itu tidak menghalang dia. Jadi apa yang dia lakukan? Bartimeus melakukan satu tindakan iman, yaitu dengan berseru. Walaupun agak mustahil waktu itu karena orang bising. Yesus dikerumuni oleh ramai orang. Pasti bising waktu itu. Ya, dia berseru memanggil nama Yesus. Ya, dengan iman dia berseru memanggil nama Yesus. Nah, dalam ayat 47, ketika ia mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, jemaat yang saya kasihi dalam Yesus, dalam kita menghadapi berbagai persoalan hidup ini, apakah kita mengandalkan iman kita hanya pada penglihatan saja? Ataupun mampukah kita memiliki iman sekalipun kita tidak melihat seperti Bartimeus? Dalam surat Roma mencatat, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, jemaat yang saya kasihi dalam Yesus, pada saat kita menghadapi persoalan ataupun pergumulan, jangan kita diam ataupun menunggu, melainkan kita datang kepada Yesus. Kita berseru dengan iman melalui doa kita kepada Yesus. Allah Maha Tahu. Yesus tahu semasa dalam perjalanannya itu ada seorang buta bernama Bartimeus yang duduk di pinggir jalan. Namun Yesus lebih tertarik dengan respon daripada Bartimeus. Nah, jemaat yang dikasihi Yesus, Allah mahu kita bertindak. Bagaimana? Melalui perbuatan ataupun sikap, tindakan kita, karena Allah akan melihat apakah ada iman pada kita. Allah mengetahui segala hal tentang kehidupan kita, segala pergumulan, segala masalah, segala kesulitan yang kita alami. Tetapi Allah sangat tertarik pada tindakan iman kita, yaitu iman yang disertai dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, dalam hal yang kedua, sikap pantang menyerah yang dimiliki oleh Bartimeus yang menarik perhatian Yesus adalah tidak terpengaruh oleh keadaan. Ya, jemaat yang dikasihi Yesus, meskipun orang ramai menyuruh Bartimeus diam, ya, mungkin dia dimarahi, mungkin dia diherdik, namun Bartimeus tidak mau diam, bahkan terus fokus berseru memanggil nama Yesus. Ayat 48 berkata, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Seringkali kita terhenti, seringkali kita terdiam, bingung, bahkan kita putus asa, cepat putus asa bila kita hanya berfokus pada persoalan ataupun masalah yang kita hadapi. Ini membuat kita lemah dan ini membuat kita tidak berdaya, marah, bahkan kecewa. Nah, hal-hal ini akan menghalang kita untuk fokus pada pertolongan yang daripada Tuhan.
Nah, jemaat yang saya kasihi dalam Yesus, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, janganlah kita terpengaruh oleh keadaan, tetapi pandanglah kepada Yesus di atas segala persoalan kita. Amen. 1 Tesalonika 5:17. Tuhan dekat pada orang yang berseru kepadanya. Mazmur 145 ayat 18. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Nah, hal yang ketiga, sikap pantang menyerah yang dimiliki oleh Bartimeus yang menarik perhatian Yesus adalah tidak malu. Ya, jemaat yang saya kasihi dalam Yesus, walaupun Bartimeus orang yang buta, dia tidak malu dengan keadaannya ataupun keberadaannya. Dia percaya bahwa Yesus mengasihi semua orang, termasuk dia, walaupun dia seorang pengemis. Jadi janganlah malu dengan keberadaan kita. Janganlah malu dengan status kita. Janganlah malu dengan kegagalan kita. Karena setiap orang berharga di mata Tuhan. Dengan itu rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Akuilah keberadaan kita pada Yesus. Karena mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya. Nah, hal yang keempat, sikap pantang menyerah yang dimiliki oleh Bartimeus yang menarik perhatian Yesus adalah tidak menyerah. Ya, sikap pantang menyerah Bartimeus itu menghentikan langkah Yesus. Ya, dalam ayat 49. Nah, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Nah, jemaat yang saya kasihi dalam Yesus, ini adalah hal yang luar biasa. Karena pertanyaan yang sama juga Yesus katakan kepada Anda dan saya saat kita berseru kepadanya. Yang menghentikan langkah Yesus, membuat Yesus berpaling kepada kita. Dan Yesus bertanya hal yang sama seperti mana dia bertanya kepada Bartimeus. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wow, itu satu hal yang luar biasa. Ya, iman membuat kita pantang menyerah. Amin, saudara. Iman memampukan kita berseru tanpa henti dalam doa kita kepada Tuhan. Orang yang pantang menyerah tidak kenal putus asa, meskipun harus berseru bertahun-tahun. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sikap pantang menyerah merupakan sebuah kendaraan yang membawa kita kepada perbuatan iman untuk menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Apapun yang saudara-saudari alami pada saat ini, jangan menyerah, jangan putus asa. Tetaplah berharap akan pertolongan Tuhan, karena Tuhan akan mendengar doamu. Amin. Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang mencarinya. Dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin. Amin. Mari saya membawa kita dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena pendengaran firman Tuhan sekali lagi membuka mata hati kami untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk percaya, untuk memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Bartimeus. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar doa kami saat kami datang menghadap kepada Tuhan, saat kami membawa pergumulan kami, saat kami membawa masalah kami, apapun yang kami hadapi, kesulitan yang kami hadapi, kami membawa kepada Tuhan, bahwa Tuhan mendengar doa kami, bahwa Tuhan melepaskan kami, bahwa kami akan mengalami mukjizat karena Tuhan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini di mana saudara-saudari kami yang mengalami pergumulan masalah,
Pada saat ini Tuhan mendengar doa mereka. Pada saat ini Tuhan melakukan mukjizat dalam kehidupan keluarga mereka, dalam kehidupan rohani mereka. Tuhan melakukan sesuatu yang mereka tidak pernah terfikirkan, dan kami percaya pada saat ini kami terima mukjizat daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, bahwa kami minta semua ini dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa. Amin.